Ya sosiologi itu Sosiologi. sudah masuk dalam budaya itu. Bahkan kemudian budaya itu bisa masuk juga pada konteks filosofi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di New Justice. Oke. Hari ini kita akan ngobrol santai, relax sambil minum jahe panas. Kita ketemu masih dengan Bu Mena dan hari ini spesial. Kita ketemu sama Mas Abbas dari Lembaga Basul Masail. Oke, kita akan mulai santai dulu guys di rumah ya, relax, bisa sambil sandaran, buat tehmu, buat kopimu, biar kita lebih berbudaya. Oke, Mas Abbas, kemarin kan Lembaga Basul Masail kan sudah melakukan riset dan kajian. Itu hasilnya gimana? Ya, kemarin dari Lembaga Basul Masail wilayah terutama menghadirkan beberapa lembaga Basul Masail di tingkat cabang. Oh ya, ini perihal pemahaman dan sudut pandang khilafah ya. Oke? Ya, silakan. Ya, kita fokusnya kemarin itu membahas tentang khilafah. Jadi bagaimana kemudian khilafah itu dipandang dari sisi ajaran Islam, karena masih banyak masyarakat yang itu belum begitu paham tentang khilafah, sehingga kemudian khilafah itu dipahami hanya dari satu sisi saja. Padahal khilafah itu nanti kita bisa bahas, kita kaji dari sisi fikihnya, bisa dikaji dari sisi historis sejarah Islam terutama, bahkan juga bisa dikaji dari sisi penafsirannya. Nanti kita mencoba untuk menguraikan satu persatu, dan juga nanti bisa dari sisi hukum negara nanti sama Mas Bumena. Nah, kemarin kita sudah melakukan kajian dan dihasilkan beberapa kesimpulan, intinya bahwa sebenarnya khilafah itu masuk di dalam ranah khilafiyah, artinya perbedaan pendapat. Khilafiyah ini berbeda pendapat di kalangan para ulama, bahwa tentang konsep khilafah itu berbeda. Ada yang memahami khilafah itu adalah sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang baku, Sistem pemerintahan yang baku. Ada yang mengatakan bahwa khilafah itu bukan bentuk baku dari pemerintahan, tapi yang diambil itu adalah spirit ataupun semangat ajaran untuk menegakkan pemimpin. Karena kita tahu di dalam beberapa riwayat hadis itu Rasulullah sendiri mengatakan kalau ada dua orang berjalan itu jadikan salah satu yang itu sebagai pemimpin. Artinya jangan sampai kemudian tidak ada yang memandu. Apalagi di dalam proses bernegara secara luas, itu yang mau tidak mau itu harus ada satu pemimpin yang kita tuju. Nah, tentang bagaimana format bentuk kepemimpinan itu yang perlu kita perjelas, yang perlu kita pertegas. Saya akan mencoba untuk membahas dari sisi hadis ya. Ada beberapa riwayat hadis yang mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah itu dulu ketika beliau menjelang wafat tidak pernah memberikan petunjuk khusus tentang bentuk pemerintahan, bahkan siapapun yang akan menggantikan beliau. Nah, ini yang harus dipahami. Karena apa ini konsekuensinya? Kalau misalnya Rasulullah itu betul-betul menentukan bentuk pemerintahan secara khusus dan pemimpin pengganti dia, itu konsekuensinya secara teologis itu bagian dari wahyu. Tapi faktanya, fakta sejarah dan dari fakta yang ada di dalam hadis itu, riwayat itu, Rasulullah nggak menentukan. Nah, kita bisa dengan tegas ini bukan bagian dari akidah, bukan dari wahyu untuk tentang bentuk kepemimpinan yang baku hati. Contoh ini, ada salah satu hadis, ini riwayat Sahih Muslim. Ini hadisnya sahih. Jadi sahih Muslim, jelas sahih. Jadi kalau dia mengatakan ini dhaif, nah ini berarti dia belum paham dengan perlu belajar ulumul hadis. Karena ajma'al ulama ala sihatil ahadis, semua para ulama itu sepakat tentang kesahihan hadis
sisi sanadnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim di dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Saya singkat saja langsung merujuk di sisi matanya bahwa di sini Ibnu Umar itu putranya Umar. Sahabat Umar itu ketika dia mengalami musibah, ketika itu kan mengalami musibah, kemudian menjelang sakit dan hampir saja menjelang ajalnya itu ketika mau meninggal dunia, ini orang-orang saat itu para sahabat mengatakan istakhlif, tunjuklah pengganti kamu, istakhlif, tentukanlah khilafah atau khalifah pengganti kamu. Dijawab oleh sahabat Umar, atahammalu amrakum hayyan wa mayitan, apakah saya juga harus menanggung urusan kalian ketika saya hidup dan ketika saya mau meninggal ini? Nah, terus kemudian lawaditu anna hadimiha al-kafaf la alayya wala li. Saya justru malah inginnya itu persoalan itu sudah tidak dibebankan lagi kepada saya. Karena sekarang saya sedang mau ya dalam bahasa ini ya. Artinya apa? Sahabat Umar ini memberikan kebebasan pada orang muda, bukan menjadi beban saya, tanggungan saya untuk menentukan siapa pengganti saya. Ini hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ini baru matanya, nanti belum ke syarahnya. Karena kalau kita mengkaji hadis itu harus syarahnya juga. Bukan hadis plastik juga. Nah, Bukan hanya baca terjemahan ya. Terus beliau mengatakan, fa'in astakhlif, faqad istakhlafa man huwa khairum minni, yakni Abu Bakr. Kalau saya menunjuk siapa pengganti saya, berarti saya mengikuti kepada orang yang lebih baik dari saya, yaitu Abu Bakar. Karena Abu Bakar ketika menjelang wafatnya beliau sakit, beliau menunjuk sahabat Umar untuk menggantikan Abu Bakar. Tetapi penunjukan Abu Bakar kepada Umar ini juga bukan sesuatu yang prerogatif kemutlakan dari Abu Bakar. Untuk beliau Abu Bakar, ini saya sudah menentukan pengganti saya Abu Bakar. Abu Umar, tolong dipikirkan atau tolong dilakukan. Ternyata para sahabat saya itu sepakat dengan pilihannya Abu Bakar. Wa in atrukum faqad tarakakum man huwa khairum minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau saya meninggalkan kalian tidak menentukan siapa pengganti saya, berarti saya ini yang mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri juga tidak menentukan siapa penggantinya. Nah, ini. Artinya dari hadis ini pengambil pengertian bahwa seorang pemimpin ataupun khalifah dalam konteks ini ketika dia itu menjelang akhir kepemimpinannya karena faktor sakit atau uzur apapun, tidak ada tuntutan wajib untuk menentukan siapa pengganti dia. Sebagaimana yang dinas di dalam kitab syarahnya Imam An-Nawawi ini mengatakan di sana. Sahih enggak itu? Syarahnya Sahih Muslim. Imam An-Nawawi itu ulama luar biasa. Jangan nanti ada yang bilang dhaif lagi. Apalagi yang bilang bisa ada pembicaraan lebih lanjut. Kajiannya bukan lagi ini, tapi kajian tentang ilmu hadis. Itulah saya S2-nya itu ilmu hadis, saya banyak mentahris hadis-hadis itu. Nah, tepat. Hari ini berkumpul. Imam An-Nawawi mengatakan gini, wa fi hadzal hadis dalilun ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yanussa ala khalifah wa huwa isma'u ahli sunnah wal jamaah. Hadis ini memberikan dalil bahwa Rasulullah tidak menentukan siapa khalifah pengganti beliau, dan ini adalah menjadi kesepakatan dari ahli sunnah wal jamaah dan bahkan mayoritas ulama yang lainnya. Makanya banyak para ulama-ulama yang mengatakan seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Amidi dan juga Imam At-Tafazani yang mengatakan itu intinya sistem pemerintahan itu tidak baku, tidak harus baku, tetapi menegakkan seorang pemimpin dalam sebuah komunitas itu ya harus, karena ini demi kemaslahatan keteraturan sistem yang diterapkan. Harus ada pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin ya nanti PDW kan kayak orang-orang Khawarij itu mengatakan tidak perlu ada pemimpin.